Fitra nih. Gimana nih Mas Fitra melihatnya? Udah goreng lagi. Goreng menggoreng ini diselesaikan secara pidana nih ada dampaknya nggak nih? Tanggapan dulu deh. Tanggapan dulu. Saya udah lama sih nggak makan gorengan nih. Aduh, sehat banget kayaknya. Ya. Jadi gini, jadi sebenarnya kalau balik lagi ke topik kita ya, kita harus mendefinisikan ya menggoreng saham itu apa sih, gitu kan? Karena kan begini ya, kalau orang jualan itu pasti mau untung, ya. Kalau harga naik apa itu digoreng? Belum tentu. Nah, karena memang itu adalah market mechanism. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai well-defined gorengan, ya apa gorengan-gorengan itu definisi seperti apa sih sebenarnya yang merugikan? Adalah kalau misalnya ada pump and dump, gitu ya, tiba-tiba naik terus habis itu jatuh. Kalau istilah market itu nyopet, gitu kan. Jadi tiba-tiba orang kehilangan uangnya, gitu kan, dianggap apa namanya setelah harganya naik, terus habis itu orang yang punya uang ya dia jual aja, terus yang jadi korban adalah ya masyarakat juga, gitu kan. Nah itu yang kalau kita bicara mengenai definisi gorengan. Tetapi kalau misalnya harganya naik, ya belum tentu gorengan, gitu kan. Apalagi kalau misalnya kan ada beberapa tuh meme dari Gen Z misalnya, meme ada konglomerat apa gitu kan, kita tahu lah, saya nggak usah mention. Konglomerat jadi meme, ini bapak bukan, om bukan, tapi ngasih uang jajan terus, ya kan. Nah itu kan harganya tuh naik terus dan menguntungkan buat yang lain, ya kenapa harus takut begitu kan? Itu kan karena orang-orang juga pengen ikut bandwagonnya juga. Tetapi tentunya kalau kita melihat saham secara umum, ya tentunya kita juga bicara mengenai prinsip tata kelola. Nah dalam hal ini kita bicara mengenai OJK-nya, kita bicara mengenai BEI-nya, ya. Kemarin yang menjadi concern dari MSCI, Morgan Stanley Capital International, yaitu lembaga indeks terkemuka ya, yang dimana kalau saham-saham itu berteman dengan MSCI, artinya emiten ini masuk ke indeks itu sangat menguntungkan. Misalnya gini, jadi kan kalau dalam 1 tahun ada 4 window review dari MSCI, belum lagi yang lain, the FTSE dan seterusnya. Coba kita ambil MSCI saja. Jadi ada beberapa, kalau misalnya emiten itu entah masuk small caps, ada big caps, in total dalam one day alone, ya ketika mereka udah dimasukkan, itu ada potensi capital inflow kita 2 billion sampai 3 billion dollars per day. Nah itu kan artinya ya kalau kita bicara mengenai inflow, nah itu kan juga secara, kalau itu memang dari sisi sektor keuangan ya, tapi kalau secara makro gimana dampaknya? Dampaknya adalah rupiah kita bisa jadi menguat juga, gitu kan, kalau misalnya yang masuk asing banyak, gitu kan, karena ketika asing masuk maka kan permintaan terhadap rupiah juga akan meningkat, gitu kan, dan oleh karenanya tidak perlu Bank Indonesia dalam hal ini untuk menstabilkan rupiah dengan intervensi moneternya. Ini jadi dimasukkan ke market aja. Tapi in the other way around gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat MSCI dan kemarin kita melihat bagaimana 28 Januari ada trading halt ya, berapa kali. Sempat trading halt. Karena MSCI kan mengeluarkan pengumuman bahwa dia akan memfreeze ya beberapa emiten-emiten yang harusnya masuk di periode window di kuartal 1 ini, tapi tidak dimasukkan karena ada beberapa concern dia. Nah itu jadi trading hold kan. Nah terus belum berhenti di situ saja, MSCI juga menyampaikan bahwa ini kalau tidak dikerjakan segera, maka di bulan Mei nanti akan ada potensi downgrade. Nah ini kan baru freeze, belum diapa-apain, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar, gitu kan. Nah tapi di sisi yang lain yang justru lebih menakutkan adalah kalau misalnya dia di downgrade. Jadi kita status kita sekarang ini adalah emerging. Ya, Indonesia. Nah kalau misalnya di downgrade itu masuk ke frontier. Nah frontier itu berarti setara Bangladesh lah, gitu kan. Setara Vietnam juga, Vietnam masih ada di situ. Tapi Vietnam adalah yang sudah top di situ, sekitar market capnya sekitar 59 billion US dollar. Dan kalau Vietnam sendiri itu bahkan justru mau dimasukkan ke emerging mau dinaikkan. Nah, kita justru diturunkan kemungkinannya ya kalau ancaman dari MSCI. Nah, kalau misalnya itu terjadi, bisa ada kehilangan ya, hitungan saya itu bisa kehilangan per day-nya 3 sampai 2 billion US dollar dalam waktu 10-11 hari akan keluar 60 billion US dollar. Jadi itu sebenarnya cukup besar. Jadi dan cukup serius. Meskipun sebenarnya permasalahannya adalah bukan permasalahan karena ekonomi kita nggak bagus, bukan. Karena ekonomi kita cukup bahkan sangat baik ya. Di G20 kita termasuk yang paling baik. Kemarin kita juga tumbuh 5,11% di tahun 2025 ya, baru diumumkan kemarin.
Dan terutama di kuartal keempatnya kita tumbuh hampir 5,4%, 5,39%. Iya, Dengan kondisi seperti itu, kalau kita bicara ya emiten itu kan akan melihat return on equity. Ya, return on equity basisnya apa sih? Growth. Dimana sekarang pemerintah sebenarnya mendrive growth ya dengan segala cara, ada dana tara di situ dan seterusnya, sehingga sebenarnya potensi growth kita sangat baik dan positif. Jadi tidak ada masalah dari sisi makro. Nah, permasalahan dari sisi tata kelola. Nah, masalahnya kita melihat bagaimana concern dari MSCI ini sebenarnya bukan dari bulan Januari kemarin aja, sudah disampaikan dari bulan Oktober. Kalau tidak salah itu suratnya juga pernah dikeluarkan tanggal 27 Oktober. Nah, permasalahannya atau isu yang dikemukakan oleh MSCI adalah terkait dengan likuiditas yang semu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian itu seolah-olah liquid, tetapi ternyata kaku ya, yang punya itu terkonsentrasi gitu kan. Jadi makanya kemarin juga ada istilahnya free float. Free float itu kan berapa sih yang diperdagangkan di publik ya kan. Jadi kan kalau kita 7,5%, meskipun ada yang lebih tinggi dibanding itu, tapi peraturan kita 7,5%. Kan juga kemarin dari pengumuman OJK ya, BI juga menyampaikan bahwa sekarang free floatnya bisa dinaikkan 7,5% sampai ke 15%. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ke isu MSCI sebenarnya tidak secara eksplisit bicara mengenai Anda harus menaikkan free float. Karena kalau misalnya kita naikin free floatnya ini dari 7,5 ke 15%, itu hitung-hitungannya sekitar ada 300 triliun, ya kan? 300 triliun itu siapa yang mengabsorb? Nah, bisa jadi itu anjlok karena kan sekarang kita belum regain namanya foreign trust. Sementara domestic capacity kita lumayan terbatas. Makanya pemerintah kemarin juga memberikan semacam alternatif ya. Jadi dana pensiun, asuransi itu yang sebelumnya porsinya ke equity cuma 8%, sekarang bisa dinaikin ke 20%. Ya, terus dana tara juga mau masuk. BPJS tenaga kerjaan itu juga bisa masuk ya. BPJS tenaga kerjaan itu kalau kita lihat ya aset under managementnya itu bisa tahun ini bisa 1.000 triliun. Nah itu sebenarnya lumayan. Nah cuma kembali lagi isunya lebih ke tata kelola dan kapasitas. Karena kan biasanya begini, jadi sudah lama nih asuransi, dana pensiun, sebenarnya kita kalau tanya ke orang-orang market, sebenarnya pengen juga mereka untuk masuk juga ke equity market. Tapi karena mereka sudah terlalu terbiasa di beli SBN itu kan obligasi ya, fixed income market. Itu sebenarnya no brainer ya. Kalau beli pasti akan dapat kupon, pasti akan dapat untung gitu kan di jangka menengah panjang. Masalahnya adalah dengan ekosistem yang sudah terbangun selama sekian tahun, skill setnya juga untuk kemudian memperhatikan pasar di fixed income, ketika masuk equity market mereka juga butuh semacam adaptasi. Ya, makanya kan pemerintah kemarin juga dari regulator ya 7,5 ke 15% ini tidak serta-merta. Karena sebenarnya kalau kita balikan lagi, apakah MSCI itu mintanya free float? Nggak juga. Yang diminta adalah yang 7,5% ini sebenarnya siapa aja sih yang punya transparansi ya, transparansi. Jadi ultimate beneficial owner-nya itu yang paling penting. Nah sebenarnya isunya gampang nggak sih? Gampang. Kalau katanya Mas Robi 1 plus 1 sama dengan 2, 11 kali 11 minus 121. That simple. Apa sih yang simple? Yang simple itu adalah transparansi. Transparansi artinya apa? Penyerahan data. Nah makanya kan ini kan udah dimulai dari bulan Oktober. Terus nggak kelar-kelar. Makanya kalau kita tanya ke teman-teman market, mereka gemes juga. Nah ini ngapain aja gitu kan. Makanya sebenarnya kemarin sebagai bentuk pertanggungjawaban ada yang mundur dari BI, ada yang mundur dari OJK. Tapi itu saya tidak cukup kan. Kita kan butuh roadmap ke depannya. Ini harus cepat nih sampai bulan Mei. Itu memang harus cepat untuk ada target-target yang perlu dipenuhi. Tidak-tidaknya sampai akhir Februari ini itu harusnya kita sudah ada sinkronisasi data ya. KSI seharusnya sudah bisa memberikan data-data yang diperlukan ya dengan MSCI gitu. Jangan nunggu lagi. Karena kalau nunggu lagi, wah potensinya sangat besar nanti potensi negatifnya. Karena begini, meskipun tadi saya bilang bahwa secara makro kita fine, we are fine. Gwencana katanya, Gwencana. Fine, I'm fine. Teng gitu ya. Langsung Kan kita fine, secara ekonomi kita sangat oke, meskipun belum sempurna ya. Makanya kita kan ingin mencapai more than 5%. Tapi ya kita
trajektorinya lumayan positif. Yang jadi masalah kan dari sisi tata kelolanya Tata ini. kelola, Nah, iya, balik makanya lagi. kalau balik lagi sektor keuangan itu kan porsinya sebenarnya kecil, tetapi dia bisa memberikan efek sistemik. Ya, efek sistemiknya gimana? Jadi kalau berdasarkan simulasi saya itu dampak dari MSCI itu bisa menjelaskan 35 sampai 40% pola capital outflow. Itu yang pertama. Terus yang